Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman kalian amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kalian menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada yang miskin kalian berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kalian telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Tetapi kalian telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kalian dan yang menyeret kalian ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang membuat kalian menjadi milik Allah? Camkanlah, jika kalian menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kalian berbuat baik. Tetapi jika kalian memandang muka, kalian berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kalian melakukan pelanggaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas itu berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis,
Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan dalam hari ini, terkhusus bacaan Injil, ingin memberitahukan kepada kita, ingin mengajari satu hal kepada kita, bahwa ketika sungguh-sungguh kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Raja dalam hidup kita, maka ada konsekuensi, yaitu bahwa ada salib. Ada sesuatu yang tidak mudah, ada sesuatu yang mungkin bisa dikatakan berat. Tetapi salib ini tidak akan pernah membuat kita hancur. Tetapi salib ini akan semakin membuat kita mengerti bahwa hanya Tuhanlah dan bersama Tuhan Yesuslah kita dapat berjalan di tengah kehidupan ini. Tetapi ketika kita mulai ingin menanggalkan salib itu, menanggalkan sesuatu yang berat itu, Tuhan Yesus di sini mengatakan kepada Petrus seperti yang dikatakan Yesus kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis." Tidak ada kebangkitan tanpa salib. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada surga tanpa jalan yang berbatu-batu dan berliku-liku. Oleh karena itu, saudara-saudariku, jikalau kita menemukan sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mudah atau membuat hidup kita menjadi berat, maka seharusnya kita semakin melihat Tuhan dan menggantungkan serta berusaha sekuat tenaga dan juga berdoa serta berharap semakin kuat kepada Tuhan. Dan ketika hal itu mulai kendor, ketika kita mulai mengatakan, "Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi," atau mungkin, "Tuhan, Engkau tidak menjawab doaku," hati-hati, di sanalah godaan si jahat itu mulai datang. Mari saudara-saudariku, kita memohon rahmat, kita memohon supaya Tuhan senantiasa datang dan Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita semuanya. Amin.